dari PWN, dari wilayah, dari pusat. Jadi insya Allah kader-kader anak-anak ibu adalah kader Muhammadiyah. Kalau mau aktif, misalnya mau aktif silakan aktif nanti di pusat atau di cabang atau di wilayah. Bisa aktif anak-anak ibu dan bisa jadi anggota, ikut IPN. Alhamdulillah Bu bisa bisa bekerja di rumah sakit UAMKA. Bisa. Kalau Muhammadiyah relasi banyak, enak. Apalagi sekarang punya bank. Sekarang kalau kita harus nabung SPP-nya harus masuk ke situ juga. Kedepannya tapi nggak sekarang. Kemungkinan 5 tahun atau 4 tahun 5 tahun lagi kemungkinan uang masuk keluar dari melalui bank Muhammadiyah. Tuh kita Muhammadiyah itu udah besar, kemungkinan besar, insya Allah. Ya. Itu masalah KJP. Terus masalah BPMS. Yang kedua masalah BPMS. BPMS itu bantuan pendidikan masuk sekolah. Jadi pertama kali doang. Jadi ibu masuk sekali BPMS bagi yang bagi yang PPDB bersama itu sudah ada perjanjiannya, yaitu dari dinas langsung ke sekolah. Makanya tidak langsung ke rekening ini kan, ke rekening tapi ke sekolah nanti. Dan begitu masuk sekolah, nggak bisa diambil kalau ATM. Dia masuk ke rekening ibu, nanti didebit melalui sekolah. Dan itu tidak bisa sesen pun masuk ke wali murid ataupun ke murid biasa. Karena itu ada hak sekolah untuk biaya pendidikan, biaya pembangunan. Terus juga untuk BPMS yang reguler. BPMS reguler ini Bapak Ibu nanti kan kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan yang reguler. Berarti ini yang reguler ada angkat tangan reguler. Oke, reguler ya. Ini saya mengajukan 3 juta ya. Sedangkan di di uang banggal kita hanya 3 juta ya. Nggak nyampe kan? Nggak nyampe. Pasti ada kelebihan, ya kan? Yang reguler ibu, kalau kan reguler itu bayar dulu, ini bayar semua. Kalau BPJS kan nggak bayar kan? Masuk nggak bayar, baju nggak bayar, ya kan? Kalau reguler baju bayar nggak? Bayar. Yang PPDB baju bayar nggak? Nggak bayar, ya kan? Baju nggak bayar. Nah, bagaimana ini? Dari 3 juta itu kita kenakan kasih jadi 2,7 ya. Kalau seandainya kita lolos, tapi kalau nggak lolos di 3 juta berarti 2,5. Berarti nanti ada administrasi itu 3.000. Ya. Nah nanti yang sisanya itu kemarin itu kita dari Patra nanti akan dilimpahkan kepada semua kegiatan yang di sekolah ataupun SPP. Misalnya nih nanti itu udah bayar ini akan dibalikkan langsung tapi dilimpahkan langsung ke SPP. Gitu. Ibu nanti SPP-nya reguler, nanti kan ibu dapetin reguler semua bayar nih, ya kan? Nah nanti ada kegiatan. Nah ini dibayarkan kegiatan misalnya lebih atau dikasih baju, maka baju saya bilang yang belum bayar baju nggak apa-apa. Nanti kan ada BPMS, ya, nanti dibayar BPMS. Yang belum bayar LKS nggak apa-apa juga, ya kan? Nanti kan ada BPMS. Nanti fotonya dari situ Bu ya. Ada kan yang belum udah dapat LKS tapi belum bayar LKS? Ada kan? Ada ya. Ya saya bilang nggak apa-apa nggak bayar juga. Nanti dipotong melalui BPMS, ya. Itu Bu ya. Dan jangan nanya lagi, Pak ini BPMS ini sekolah yang mengajukan, ya Bu ya. Dan seluruhnya itu saya ajukan, seluruhnya saya ajukan. Kalau yang tidak dapat nanti kita kabari, Bu, ibu nggak dapat. Tapi kalau ibu misalnya ibu bayar LKS kecil nggak apa-apa. Gitu.
Tuh, ya kan? Makanya berdoa pun tiap malam mudah-mudahan dapat, ya kan? Tapi yang udah, BPMS kita aman, lancar, karena atas nama Muhammadiyah itu Muhammadiyah, Sallallahu Ibu ya, aman lah, pokoknya aman. Nah itu untuk BPMS. Dari BPMS nanti kalau ada yang belum ngerti silahkan tanya Bu ya. Saya sekarang ini cuma 3, satu lagi PIP. Ya. Sebab habis ini saya harus tajiah. Ada guru yang meninggal, jadi saya harus tajiah. Nanti selanjutnya Pak Akbar. Yang terakhir masalah PIP. Masalah PIP kemarin banyak orang tua kelas 10 nanya, Pak PP ya sabar nanti PP. Kita pengajuan PP kemungkinan besar dibukanya di bulan Agustus. Nanti dibuka kita masukin nama semua. Oh dari SD. Ya. Jadi untuk kelas 10 untuk masalah PIP. Masalah PIP itu dipilih balik lagi ke desil. Kalau nggak kita kasih yang SD tolong mati dulu ya SD. Mic-nya tolong dimati dulu SD. Dimatikan dulu SD. Kita dulu nih. Jauhnya Pak ya. Yang tahun lalu dapat BK berapa di SMP? SMP yang SMP berapa dapat itu? Dapat kan 2 kali 375 ya. Ya, pertama 375, kedua 375. Tahun keduanya 375. Itu 375 nya lagi. Apa? Kemarin itu tahun keduanya. Lagi pertama kali dapat 350. Kalau SMP sudah semua. Ya. Kalau SD yang SD dapat SMP nggak dapat. SD dapat, SMP nggak dapat. Nanti kita tinggal ke Panyun. Ya Panyun. Ada ya. Satu orang. Yang sama sekali ada PIP. Walaupun kakak daerah, nanti kita lakukan Panyun ya. Nanti ke Panyun nama saya anak ini, kelas ini, tolong dicatat untuk dikelajukan PIP. Nanti Panyun masukin. Kalau lagi di bawah Panyun nggak bisa masuk. Ya, kita kan kagak tahu juga. Ya, tapi persyaratannya bawa kakak. Nanti kita akan juga. Tahun ini pelamaran kelas 3 berapa nih? Yang dapat PIP. Yang berapa orang kemarin? Kelas aja. Kelas
ibu. Nah, ini yang Bajun. Tahu nggak orang Bajun? Pojok sono. Bajun. Tahu Pak, tahu. Bajun terus sini. Saya sih dulu pernah ikut PIP itu. Ini ikut PIP itu bu, sampai sholat Jumat ya. Saya ikut PIP dari tahun 2017. 2017 tuh saya mulai ikut tuh. Dari jam 9 sampai jam 11 gua yang ngikutin 21 orang. Bener 21 orang anak mengikuti lama. Waktu dulu kan nggak ada data, kita ngikut manual. Yang ikut itu yang ada surat ketatan, nomor data-data. Itu dulu ngikut PP, ya kan? Nanti kita apakah nanti itu ada pertanyaan komputer, gue aja jawab nggak tahu. Komputer apakah sudah melihat rumahnya? Rumahnya tidak pakai beton, iya itu di komputer itu baca. Jadi kita yang rumahnya rumah kayu ini udah gitu aja. Kita asal-asalan, ya kan? Yang dapat PP kadang-kadang nggak tahu diri, kadang-kadang. Jadi kasih yang paling ini, jadi kita sesuai rumah seikhlasnya. Jadi itu masalah PP. PP itu nanti ke depannya. Bapak Ibu dapat KTP dan dapat PIP itu meneruskan ke perguruan tinggi sangat mudah. Asal mau perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi. Kalau anak kita mau tapi nyari duit udah susah. Udah ketemu duit susah. Aku ketemu gua, cewek yang mau duit gua. Kalau cewek masih yakin nanti. Kalau udah ketemu duit gua kenal waktu. Ini baju lagi, ya. Kita ini baju. Duduk aja, gak usah ya, duduk aja. Ini Pak Jun, ya, baju lagi. Operator si Pemulai lupa. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau ngambil PP, nanti kita kalau Pak Jun aja bos. Pak Jun, yang ini banyak ada yang SD tapi SMP gak dapat karena kagak diikut di operator SMP ya. Iya, kalau diikut sholat, kalau diikut sholat. Nanti kita kalau misalnya diikut tergantung gurunya kan kalau PP itu gimana ya. Kalau karena kan emang susah juga ya. Jadi kalau itu dia aja saya berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Perkenalan dan Jajaran. Ini Pak pertanyaannya simpel. Anak saya yang dari anak saya kan merupakan baru masuk orang tua saya nggak bakalan tahu ya Pak. Baru masuk pertama. Saya baru masuk ya 2025. jadi 2025. Tapi itu anak-anak sanggup. Kalau itu kakak tadi Pak. Anaknya gimana? Oh ya.
data set. Jadi sementara waktu siswa kelas 10 diikuti di sekolah. Nah, jadi bapak nanti ntar itu kakaknya nama kakak bapak udah DTS loh. Dan kemarin Kalau untuk PTKS sekarang belum bisa difungsi Pak. Karena ada mau ada perubahan tadi jadi TKS, ya, tadi jadi TKS mau diganti jadi data set. oh data set di sekolah nanti. Bukan, nanti kalau data setnya di kelurahan udah aktif, baru di kelurahan. Oh gitu. Kalau sementara waktu sekarang itu di sekolah. Di sekolah dulu. Ya. Oh, itu lebih baik Pak. Jadi ganti bapak lebih cepat. Ya, saya bertanya ke kantor IOS lantai 2 di Kelurahan, katanya sih tapi masalah kalau dari DTKS ini tergantung ini kalau udah dibuka kata kantor IOS ini lama. Kalau sekarang belum bisa dibuka Pak, karena mau diganti dari data set. Iya, ini Pak, saya jelas Pak. Itu kan, tapi udah masuk aja Pak. Kakak bapak udah masuk dulu. Anaknya udah masuk dulu. Udah masuk. Perkapan maksudnya? Bulan kemarin atau 2 bulan yang lalu? Itu alhamdulillah. Kalau modelnya balik lagi seperti itu, ya. Kalau yang model kemarin emang mentok sana mentok sini, tektok kita, tektok ini. Sekolah diam aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, ada lagi Bu, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan tentang KJP dan PIP? Kalau tidak ada, paparannya. Lanjut ke acara selanjutnya Bapak Ibu, yaitu penyampaian program akademik dari Bapak Purwandaru Akbarsyah SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di SMA Muhammadiyah 24 Grogol dalam rangka rapat koordinasi ataupun kaitannya dengan pertemuan orang tua khusus untuk kelas 10A, nanti dilanjutkan ke kelas 10B. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Purwandaru Akbarsyah, biasanya dipanggil Bapak Akbar. Untuk tempat tinggal, saya asli dari Kota Bambu, ya, Kota Bambu Jakarta Barat. Untuk saat ini tinggalnya di Permata Hijau. Ya. Gini Bapak Ibu, saya di sini sebagai wakil kepala sekolah yang kaitannya dengan pembelajaran atau yang kaitannya dengan ujian. Nah, mohon izin saya perkenalkan kembali. Di sebelah saya ada Ibu Vika Lutfiah SPD sebagai bidang kesiswaan. Kemudian ada Ibu Ida yang membantu saya kaitannya dengan pembelajaran juga, yaitu bidang akademik. Kemudian sebelah Ibu Ida ada wali kelas 10A, Ibu Vini Raihani SPD, dan sebelah Ibu Vini ada Bapak Junaidi sebagai operator atau yang kaitannya dengan KJP, PIP dan sebagainya. Dan di sebelah kiri saya ada Bapak Rama sebagai BK dan juga pembimbing mata pelajaran agama Islam. Jadi gini Bapak dan Ibu, kaitannya dengan saya dan Bu Ida. Yang pertama, di SMA Muhammadiyah 24 untuk kurikulumnya itu adalah kurikulum Merdeka, ya. Jadi kurikulum Merdeka ini intinya berpusat pada siswa, ya. Kurang lebihnya itu pembelajarannya itu hampir sama dengan perkuliahan Bapak dan Ibu. Jadi siswa yang lebih aktif dan siswanya itu biasanya pembelajarannya dalam bentuk kelompok 4 sampai dengan 5 orang. Nah, nanti di situ siswanya diminta untuk diskusi, setelah diskusi mereka presentasi. Kurang lebihnya gambarannya seperti itu untuk kurikulum Merdeka.
Nah, kemudian untuk KKM atau bisa dikatakan dulunya ketuntasan belajar. Untuk kelas 10 KKM-nya semua mata pelajaran 75. Jadi dari agama sampai dengan kemuhammadiyahan semuanya nilainya harus mencapai 75. Dan yang perlu saya sampaikan, di dalam kegiatan kurikulum itu dalam satu tahun yang pertama nanti di September tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 itu akan ada yang namanya ulangan tengah semester ya. Nah, untuk ulangan di sekolah kami atau di SMA Muhammadiyah 24 menggunakan Google Form ya Bapak Ibu. Jadi menggunakan Google Form, nanti link soalnya akan dikirimkan oleh panitia dan disitulah siswa menjawab soalnya. Untuk durasinya itu 1 jam pelajaran ya. Kemudian setelah UTS ada yang namanya ulangan akhir semester ganjil. Itu dilaksanakan di sekitar antara akhir November atau awal Desember. Kemudian nanti di semester 2 ada UTS semester genap dan ada UAS semester genap atau dahulunya disebut dengan ulangan kenaikan kelas. Nah, untuk UTS semester genap itu rencananya di bulan Februari dan untuk ulangan kenaikan kelas itu rencananya di bulan Juni. Saya sudah kirimkan di situ jadwalnya, tanggal-tanggalnya. Biasanya sih sesuai kalau tidak ada hambatan apapun ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian terkait dengan penilaian yang kami lakukan itu yang utama adalah akhlak atau sikap. Itu 50% bobotnya. Kemudian ada kehadiran dan disiplin. Itu nilainya 20%. Kemudian ada kerajinan dalam hal mengerjakan tugas itu 10% dan UTS UAS 10% masing-masingnya. Jadi total 100%. Jadi begini Bapak dan Ibu, ini yang sering menjadi kendala di sekolah-sekolah Islam. Biasanya anak udah takut duluan Bapak dan Ibu untuk hafalan ya, untuk hafalan, takut baca Quran dan sebagainya. Apalagi di sekolah Muhammadiyah itu ada yang namanya bahasa Arab ya. Bahasa Arab di sini bukan berarti mereka itu langsung diminta untuk bercakap-cakap pakai bahasa Arab, tidak, tapi diajarkan terlebih dahulu dari dasarnya. Begitu juga yang belum bisa baca Quran, diajarkan dulu ya dari mulai Iqra sampai dengan selanjutnya ya. Jadi sampaikan ke anak-anak Bapak dan Ibu, kami juga sudah menyampaikan terkait dengan bahasa Arab, Al-Quran, kemudian PAI dan sebagainya. Jangan takut yang namanya ada hafalan ya. Begitu Bapak dan Ibu. Dan kaitannya dengan nilai ya, kami itu utamakan yang tadi saya sampaikan adalah sikapnya. Pada dasarnya itu kan individu atau manusia itu tidak semuanya itu harus menguasai semua mata pelajaran. Kami paham hal itu. Namun balik lagi, kalau memang ada hal-hal yang kurang di mata pelajaran, kami ambil nilainya dari sikap, kehadiran, kerajinan. Jadi sekalipun nilai UTS ataupun UASnya 20-30 itu di rapot itu bisa mencapai 75 atau KKM dengan catatan sikapnya baik. Yang kedua, kehadirannya baik. Kemudian ketika Bapak Ibu gurunya meminta mengerjakan tugas, dikerjakan. Tapi sebaliknya, ketika sudah sikapnya sebaliknya, kemudian kehadirannya kurang, kemudian tidak pernah mengerjakan tugas, ya kami memberikan nilai apa adanya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ketika nilainya pun di bawah KKM, ada yang namanya program remedial atau perbaikan nilai. Jadi nantinya ketika ada siswa kami yang nilainya di bawah KKM, kami melakukan remedial. Ya, remedial ini berbagai macam bentuknya Bapak dan Ibu. Bisa menjawab soal kembali, bisa untuk misalnya membuat clipping ya, ataupun tugas-tugas yang lainnya. Kemudian yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu,
terkait dengan syarat naik kelas itu ada 3 poin. Yang pertama adalah minimal nilai yang tidak KKM dalam 1 tahun itu 4 mata pelajaran. Ya, jadi kalau ada mata pelajaran di kelas 10-16 ada 5 mapel yang tidak KKM, berarti syarat yang pertama tidak dipenuhi. Contoh, misalnya di semester 1 yang tidak KKM bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama matematika. Di semester 2 bahasa Arab dan Al-Quran, berarti kan 5. Syarat utamanya kalau mau naik kelas itu nilai yang tidak KKM itu maksimalnya adalah 4 mata pelajaran. Kemudian yang kedua adalah sikap, ya, sikap minimal baik. Sikap minimal baik. Nah, minimal baik ini dari siapa? Satu, dari guru mata pelajaran yang mengajar di kelas. Yang kedua, dari penilaian wali kelas. Yang ketiga, dari guru BK. Dan yang keempat, dari kurikulum ataupun kesiswaan. Kemudian yang selanjutnya adalah ketidakhadiran. Untuk ketidakhadiran maksimalnya untuk alfanya hanya 15 kali dalam 1 tahun. Jadi kami mohon bantuannya kepada Bapak dan Ibu, ketika anak Bapak Ibu tidak bisa hadir ke sekolah, jangan tidak ada kabar. Ya, harus komunikasi dengan wali kelas, harus komunikasi dengan guru yang lain, sehingga nantinya ketika tidak masuk ada keterangannya, ada izin, ada sakit misalnya. Ya, jangan tidak ada keterangan. Kenapa? Kalau tidak ada keterangan, kemudian akumulasi dalam 1 tahun itu 15 kali, berarti syaratnya tidak dipenuhi. Dari 3 poin ini, nilai, sikap, kehadiran, 2 poin dipenuhi itu masih bisa naik kelas. Tapi kalau misalnya 1 poin tidak, 1 poin saja yang dipenuhi, 2-nya tidak, ya berarti itu akan tinggal kelas. Itu pun kalau memang kami bisa bantu, dalam arti ini Bapak Ibu, kami coba berikan kesempatan di kelas 11. Ya, kami coba usahakan kalau memang tidak ada permasalahan-permasalahan yang fatal atau yang sering dilakukan, kami masih bisa bantu untuk naik ke kelas 11 dengan catatan akan dipantau 1 sampai dengan 3 bulan ke depan. Kalau misalnya tidak ada perubahan, berarti ya nanti akan dikembalikan ke kelas 10 atau kami minta untuk cari sekolah lain. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu sebelum saya lanjutkan?